George R.R. Martin pernah berkata, seorang pembaca hidup 1000 kehidupan sebelum dia mati. Orang yang tidak pernah membaca hanya hidup satu kali. Hai Sobat Literasi, aku Dwi. Aku dari SMA Negeri 16, Pekanbaru. Pernahkah kalian berpikir mengapa bangsa besar di luar sana lebih dekat dengan buku? Karena di balik kemajuan besar di sana terdapat masyarakat yang gemar belajar, gemar membaca, dan tidak pernah berhenti mencari ilmu. Namun hari ini, di tengah-tengah teknologi yang sangat berkembang pesat, budaya membaca terdapat tantangan baru. Banyak orang lebih memilih scrolling beberapa jam daripada duduk tenang membaca beberapa halaman buku. Informasi datang tanpa henti. Ironisnya, semakin banyak informasi yang datang, semakin sedikit yang benar-benar dipahami. Dan disinilah literasi menjadi sangat penting. Dulu, perpustakaan sering dianggap tempat yang membosankan. Ruang sunyi yang hanya dikunjungi saat ada tugas sekolah. Rak-rak buku dipenuhi debu, dan membaca dianggap sekadar kewajiban. Tapi sekarang, Indonesia mulai berubah. Status literasi digital di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Indeks Masyarakat Digital Indonesia mencapai di angka 44,53 pada tahun 2025. Capaian ini meningkat 1,19 poin dari tahun sebelumnya, yang menandakan masyarakat Indonesia semakin cakap digital, meski masih menghadapi berbagai tantangan krusial. Perpustakaan tidak lagi hanya tempat menyimpan tumpukan buku yang terlupakan. Perpustakaan ini telah berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan yang hidup dan berdenyut menjadi ruang kreativitas, ruang diskusi yang hangat, bahkan tempat lahirnya ide-ide besar dari generasi muda yang penuh semangat. Kini, banyak perpustakaan hadir dengan wajah yang sama sekali baru, lebih modern, lebih nyaman, lebih terbuka untuk semua kalangan. Ada perpustakaan digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, hanya lewat genggaman tangan. Ada pojok literasi yang mulai menjamur di sekolah, di taman, di stasiun, bahkan di pusat perbelanjaan. Semua ini ialah bukti nyata bahwa semangat literasi di Indonesia masih hidup dan masih menyala, dan masih layak untuk diperjuangkan. Namun, kita harus jujur melihat kenyataan yang ada di hadapan kita. Perkembangan teknologi tidak selalu membawa dampak yang baik. Kemudahan mengakses informasi telah membawa pisau bermata dua yang harus kita waspadai bersama. Hari ini, hoax menyebar jauh lebih cepat daripada fakta. Satu berita bohong bisa dibagikan ribuan kali dalam hitungan menit. Sementara klarifikasinya butuh waktu berhari-hari untuk sampai ke telinga masyarakat. Opini terasa lebih menarik daripada data. Judul yang provokatif lebih mengundang klik daripada analisis yang mendalam. Dan yang paling memprihatinkan, banyak orang langsung membagikan informasi hanya berdasarkan judul, tanpa membaca isinya, tanpa memeriksa kebenarannya, tanpa berpikir sejenak tentang dampaknya. Inilah bahaya nyata ketika budaya membaca mulai melemah. Karena literasi bukan hanya soal bisa membaca rangkaian huruf dan kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi secara mendalam, berpikir kritis terhadap apa yang kita konsumsi, dan membedakan mana yang fakta dan mana yang manipulasi, yang dibungkus seolah-olah kebenaran. Bayangkan, jika generasi muda Indonesia kehilangan minat membaca, kita akan mudah dipengaruhi, mudah dibohongi, dan mudah terpecah hanya karena informasi yang tidak benar. Tapi sebaliknya, jika budaya literasi tumbuh kuat, Indonesia akan memiliki generasi yang cerdas, kreatif, dan kritis. Generasi yang tidak hanya pintar berbicara, tapi juga mampu memahami. Karena dari membaca, kita belajar melihat dunia lebih luas. Dan dari membaca, kita juga belajar menghargai perbedaan. Dan tak lupa dari membaca, lahirlah mimpi-mimpi besar yang mampu mengubah masa depan bangsa. Mari hidupkan perpustakaan, mari biasakan budaya membaca. Salam literasi.